Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Ibadah kurban ini bukan hanya sekedar disyariatkan pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman kita. Tetapi ibadah kurban sudah disyariatkan kepada umat para nabi terdahulu. Bahkan sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Seperti kisah kurbannya antara Qabil dan Habil. Cuman ibadah kurban yang kita kerjakan sekarang ini milahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu kurban? Kurban itu adalah menyembelih hewan ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhususkan harus dikerjakan pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari nahar, hari kurban, Idul Adha, dan juga 3 hari tasyrik. Dan juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, bukan dikatakan kurban, tapi hanya sekedar penyembelihan biasa atau sedekah biasa berupa daging hewan. Lalu, apa fadilahnya berkurban atau keutamaan, keuntungannya berkurban? Di antaranya adalah bahwa hewan kurban ini akan menjadi tunggangan nanti di akhirat. Akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati sirat. Di bawahnya neraka, kita berjalan di atas sirat. Kalau kita tergelincir di situ, maka kita celaka. Nah, hewan kurban kita ini akan menjadi kendaraan kita nanti ketika kita melewati sirat. Ada hadis yang mafhumnya, tidak ada amal manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar atau pada hari kurban, pada Idul Adha, daripada mengalirkan darah hewan tertentu. Jadi amalan yang terbaik pada hari kurban, pada Idul Adha, itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebab hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, dan juga kakinya. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menjelaskan, yaitu Syekh Mubarakfuri, masing-masing organ tubuhnya akan menjadi pahala dan menjadi kendaraan di sirat kelak. Maka jika kita punya kemampuan, punya harta lebih, kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian hukum berkurban. Hukum berkurban itu sunnah muakkad. Jadi berkurban itu tidak wajib hukumnya, melainkan sunnah muakkad. Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, ada 3 hal yang wajib bagi saya, kata Nabi, dan sunnah bagi kalian, yaitu kurban, witir, dan juga 2 rakaat sholat duha. Bagi Nabi itu wajib. Sedangkan bagi kita ini hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib. Meskipun dia orang kaya, tetap hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan. Karena tadi pahalanya sangat besar. Akan menolong kita ketika kita melalui sirat di bawahnya neraka. Maka kalau mampu, usahakan. Cuma sekali lagi, tidak wajib. Karena pernah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berkurban. Beliau sengaja melakukan itu supaya umat tidak menganggap bahwa berkurban itu wajib. Berarti Abu Bakar adalah orang yang mampu. Tetapi beliau sengaja untuk tidak kurban pada saat itu supaya tidak dianggap wajib. Sedangkan Imam Abu Hanifah menganggap bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu. Berdasarkan dalil, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang berkecukupan, hartanya lebih, untuk nafkah keluarganya sudah cukup, sisa hartanya bahkan sangat banyak, lalu tidak berkurban, maka jangan mendekati musola kami, kata Nabi. Ada ancaman tersendiri bagi orang-orang yang mampu kok tidak berkurban. Bagaimana mengkorelasikan 2 hadis tadi? Yang pertama kata Nabi, itu sunnah. Yang kedua, kata Nabi juga, jangan mendekati musola kami. Bagi mazhab Hanafi berarti wajib jika mampu. Tapi bagi kita, ini dorongan.
Sehingga kita ini benar-benar berkesiapan untuk mengorbankan harta kita, membeli hewan kurban untuk dikurbankan pada hari nahar atau pada Idul Adha. Jangan sampai tidak. Paham? Dan sunnahnya berkurban ini sekali seumur hidup atau setiap tahun sekali. Sunnahnya itu setiap tahun sekali. Makanya orang yang berkecukupan ini dianjurkan untuk selalu berkurban setiap tahun. Bukan berarti tahun kemarin saya sudah kurban, maka tahun ini saya tidak akan kurban. Toh saya sudah tahun kemarin. Bukan. Karena sunnahnya berkurban itu setiap tahun. Paham? Kemudian waktu berkurban. Kapan waktunya untuk berkurban? Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggal 10 berarti itu pada hari Idul Adha atau hari nahar. 11, 12, 13 Zulhijjah berarti hari tasyrik. Jadi untuk berkurban ini ada 4 hari. Mungkin saja di kampung kita kebetulan pada tahun itu banyak sekali yang berkurban. Sapinya sampai 20, kambingnya sampai 50, sedangkan panitianya sedikit, itu bisa dicicil. Hari ini 10 sapi, besoknya 10 sapi, besoknya lagi 25 kambing, besoknya lagi 25 kambing, selesai. Gak apa-apa 4 hari. Karena memang waktu berkurban itu ada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau tanggal 10-nya itu dari pagi, bukan dari malam. Walaupun ketika maghrib tanggal 10, ketika orang-orang takbiran mau Idul Adha, itu belum dianjurkan, belum disunnahkan untuk berkurban. Karena belum hari nahar. Berarti tidak boleh. Masih dianggap sebagai sedekah biasa. Kalau tanggal 10-nya itu dari pagi setelah sholat id selesai. Setelah sholat id, setelah khutbah Idul Adha selesai, maka baru disembelih. Sedangkan tanggal 11 ini bisa malamnya. Tanggal 12 juga bisa malamnya. Yang penting pada tanggal 13 ini nggak boleh lebih daripada maghrib. Karena kalau maghrib pada hari ke-13 itu sudah masuk ke hari ke-14. Sudah lewat hari tasyriknya. Bagaimana dengan penyembelihan waktu malam? Boleh apa tidak? Mazhab Syafi'i membolehkan untuk menyembelih waktu malam, hanya saja makruh. Maka lebih afdolnya lagi dikerjakan di pagi hari atau siang hari penyembelihannya. Mafhum ikhwan? Kemudian syarat yang berkurban. Bagi orang-orang yang mau berkurban ada syaratnya. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik usianya. Yang ketiga, dia pun berakal, tidak gila. Yang keempat, merdeka. Sekarang sudah tidak ada hamba sahaya, berarti semuanya sudah merdeka. Kemudian yang kelima, mampu. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Boleh tidak berkurban? Ya tidak boleh. Karena dia masih anak-anak, belum balik. Kecuali yang meniatkannya adalah bapaknya. Pakai uang bapaknya. Dibelikan hewan kurban, kemudian diatasnamakan untuk anaknya. Kalau bapaknya yang niat, maka diperbolehkan. Artinya itu hadiah untuk anak. Daripada memberi hadiah HP, lebih baik hadiah kurban. Tapi kalau si anaknya sendiri yang niat, dia juga yang menyembelih, maka tidak boleh karena belum balik. Jadi catatan bagi anak kecil, boleh jika bapaknya yang meniatkan kurban anaknya tersebut sebagai hadiah. Kemudian tadi mampu. Maksudnya mampu bagaimana? Maksudnya dia punya kelebihan harta. Artinya bagaimana? Orang yang tidak mampu tidak perlu memaksakan diri. Karena dia tidak berkecukupan untuk dirinya, keluarganya, tidak ada sisa uangnya. Kalau dia memaksakan diri untuk meminjam bagaimana? Berhutang karena ingin berkurban, boleh tidak? Boleh. Dengan catatan sekali lagi, mampu. Dia memang tidak punya uang lebih. Tapi dia bisa minjam dan dia mampu untuk membayar. Mampu di sini mampu membayar. Dia kerjaan tidak ada, penghasilan tidak ada, kemudian dia berhutang untuk berkurban. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mampu untuk membayar hutangnya. Arisan
boleh. Berarti kalau orang yang mendapatkan arisan pertama, undian pertama pada saat arisan, berarti dia berhutang. Kalau dia mendapat giliran yang ketiga, keempat, atau kelima, berarti dia menabung. Dengan catatan arisannya tanpa ada kelebihan. Intinya mampu. Kalau berhutang pun boleh, yang penting dia mampu membayar. Jangan sampai dia berkurban, hutangnya tidak dibayar. Paham, ikhwan? Kemudian, hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban? Yaitu hewan ternak atau disebut bahimatul an'am. Hewan ternak yang dikategorikan bahimatul an'am dalam kitab. Berarti ayam, walaupun 100 ekor ataupun 200 ekor ayam, ini tidak bisa dikurbankan. Kenapa? Karena dia bukan termasuk kategori bahimatul an'am. Tapi itu hewan ternak, ya, tapi tidak termasuk bahimatul an'am yang disebutkan di dalam kitab. Apa saja hewan yang diperbolehkan? Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi atau kerbau atau lembu. Yang ketiga, kambing kacang. Yang keempat, domba. Lantas usianya berapa? Syarat hewan yang diperbolehkan untuk berkurban, syaratnya yang pertama, unta ini harus berusia 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Harus 5 tahun lebih, genap 5 tahun, kemudian ada beberapa bulan. 6 tahun lebih bagus. Kemudian usianya sapi atau kerbau atau lembu itu minimal sudah 2 tahun masuk kepada tahun ke-3. Jadi kalau sapi masih usia 1 tahun 11 bulan, ini tidak boleh dikurbankan walaupun badannya sudah besar. Gak bisa. Kemudian kambing. Yang dimasukkan dengan kambing di sini adalah kambing kacang. Apa bedanya dengan domba? Kalau kambing kacang itu yang tidak ada tanduknya. Jadi jantannya itu tidak bertanduk. Domba pun kalau betina tidak bertanduk, betul nggak? Tapi kalau kambing kacang itu jantannya pun tidak bertanduk. Yang kupingnya lebar. Nah itu kambing kacang. Disyaratkan harus sudah 2 tahun. Masuk kepada tahun ke-3. Kenapa harus 2 tahun? Karena biasanya kambing kacang ini bentuknya lebih kecil daripada domba. Jadi harus 2 tahun dulu. Atau sudah punglak. Punglak itu giginya lepas, ompong. Jadi lebih bagus lagi, ketika membeli kambing kacang, kalau kita nggak ngerti masalah umurnya, usianya, maka kita buka mulutnya, giginya sudah lepas atau tidak. Kalau giginya sudah lepas berarti boleh untuk dikurbankan. Kemudian yang keempat, domba. Domba itu identik dengan domba Garut yang bertanduk. Kalau domba minimal sudah 1 tahun masuk kepada tahun ke-2. Jadi genap 1 tahun, lebih 2 bulan, lebih 3 bulan, atau lebih 9 bulan boleh untuk dikurbankan. Karena biasanya domba yang 1 tahun atau 1 tahun setengah ini sudah agak besar. Atau sudah punglak juga. Sudah lepas giginya, sudah ompong. Maka boleh dikurbankan. Jika tidak memenuhi syarat, maka penyembelihannya sah apa tidak? Ya sah saja. Tapi tidak dianggap sebagai kurban. Hanya sekedar sedekah biasa. Jadi perhatikan syaratnya. Masalah usia ini, jika tidak menemukan, artinya darurat, tidak menemukan di sini, tidak menemukan kambing yang berusia 2 tahun, atau tidak menemukan domba yang berusia 1 tahun, semuanya masih kecil, tetap diperbolehkan karena darurat. Walaupun sekarang ini sudah jarang terjadi, karena stok kambing insya Allah sudah banyak. Mungkin pada zaman dulu yang kurbannya banyak, kambingnya sedikit, dombanya sedikit, sehingga tidak ditemukan. Maka diperbolehkan untuk domba ini usia 6-12 bulan. Dengan catatan darurat. Dan dianggap darurat juga ketika uangnya tidak cukup. Ingin berkurban, betul-betul ingin berkurban, tapi uangnya tidak cukup. Adanya cuma 1 juta. Domba 1 juta, usianya masih 9 bulan. Maka tetap diperbolehkan.
Lalu bagaimana berkurban dengan menggunakan binatang ternak yang betina? Domba betina, kambing betina, sapi betina, unta betina, boleh apa tidak? Boleh saja. Yang terpenting dia sudah memenuhi syarat dari usianya atau lepas giginya. Kalau ada 2 kambing atau 2 domba, betina besar tapi jantan kecil, maka pilih yang betina. Jadi dipilih mana yang dagingnya lebih banyak. Tapi kadang-kadang orang memilih betina itu karena biasanya lebih murah. Jadi diperbolehkan, yang penting usianya sudah masuk. Dan syarat ini sama dengan syarat untuk akikah. Jadi akikah dengan kambing betina ataupun domba betina itu diperbolehkan. Paham ikhwan? Itu tadi syarat usianya. Sekarang syarat hewannya, kondisi hewannya. Syarat yang terpenting adalah tidak cacat. Kalau hewan-hewan ini dia cacat, unta cacat, sapi cacat, kambing cacat, domba cacat, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Cacat ini seperti apa? Yang pertama, pincang dan jelas pincangnya. Kemudian cacat ini yang kedua, picek. Salah satu matanya buta, apalagi dua-duanya buta dan jelas butanya. Yang ketiga, sakit. Kemarin itu viral sakit sapi, namanya PMK. Dan jelas sakitnya, maka tidak diperbolehkan untuk kurban. Kemudian yang keempat, sangat kurus sampai tidak ada sumsumnya, maka tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Jadi berkurban itu harus dengan binatang yang terbaik, minimal sehat. Kalau tidak bisa memilih hewan kurban yang besar, yang mahal, maka minimal sehat, tidak cacat. Dan para ulama menyebutkan di antara cacat ini adalah putus lidahnya, putus susuknya kalau betina, ekornya buntung. Tapi kalau kelamin putus itu tidak masalah. Kenapa? Karena jarang yang memanfaatkan kelamin untuk dimakan. Walaupun ada sebagian yang suka, tapi para ulama menyebutkan dulu itu jarang ada yang memanfaatkan kelamin kambing, domba ataupun sapi. Jadi diperbolehkan untuk dikurbankan kalau hanya kelaminnya yang putus. Sebagian gigi diperbolehkan, 2 atau 3 nggak masalah, 4 atau 5 nggak masalah. Yang penting tidak seluruh giginya. Ompong, sapi ompong, domba ompong, betul-betul tidak ada giginya, maka dianggap cacat, tidak diperbolehkan untuk kurban. Begitu juga dengan putus tanduk, nggak masalah. Ya. Cuman berbeda jika ketika kita membeli hewan kurban sebelum Zulhijjah atau awal-awal Zulhijjah, kita membeli hewan kurban yang sehat. Tapi pas penyembelihan tiba-tiba sakit. Ketika penyembelihan tiba-tiba pincang. Atau ketika mau dirobohkan, kakinya tiba-tiba pincang karena menjatuhkannya salah misalnya. Maka ini tetap bisa dikurbankan. Karena menjelang penyembelihan. Walaupun ada sebagian ulama yang mempermasalahkan, tetap tidak bisa. Pokoknya hewan kurban ini harus sehat sampai dia disembelih. Bagaimana ini? Karena ada khilafiyat, maka kita ambil yang mana saja. Hanya saja kita kalau menjadi panitia yang menjatuhkan hewan kurban itu harus hati-hati. Jangan sampai ketika menjatuhkan hewan kurban kakinya putus atau menjadi pincang sehingga menjadi cacat, tidak boleh dikurbankan. Ini hati-hatinya saja. Paham ikhwan? Kemudian batasan hewan kurban, maksudnya bagaimana? Untuk berapa orang hewan kurban itu? Yang pertama, 1 kambing atau 1 domba ini untuk 1 orang saja. Ada sebagian yang berpendapat 1 keluarga cukup 1, maka itu kurban untuk 1 keluarga. Tidak. Keluarga Mang Dani, tahun ini Mang Dani berkurban untuk dirinya, atas nama dirinya, ya berarti kurbannya untuk Mang Dani. Hanya saja pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Kurbannya tetap 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk 1 keluarga.
Maka ada ulama yang menyebutkan bahwa salah satu hukum kurban adalah sunnah kifayah. Selain sunnah muakkad, sunnah kifayah juga. Maksudnya bagaimana? Kifayah untuk keluarga, bukan kifayah satu kampung, bukan. Jadi kalau keluarga itu mampu, minimal satu keluarga itu satu orang. Entah itu bapaknya, atau ibunya, atau anak yang sudah balik. Supaya tidak mendapatkan ancaman pada pendapat Imam Abu Hanifah tadi, yang mewajibkan. Paham, ikhwan? Kemudian sapi, kerbau, lembu, unta, ini bisa untuk 7 orang. Jadi 7 orang bisa patungan, bisa urunan. Untuk membeli sapi, kerbau, lembu, unta untuk kurban. Karena pernah dilakukan oleh para sahabat patungan bersama Rasulullah SAW untuk berkurban. Sapi ya, atau kerbau, atau lembu, atau unta, patungan 7 orang. Tapi kalau kambing tidak perlu patungan. Kambing 2 juta, patungan juga 500.000, enggak. Ya, kalau kambing untuk 1 orang. Tapi kalau tadi arisan boleh. 4 orang arisan tahun ini atas nama Iyo, tetap sendiri aja buat Iyo. Tahun depannya Mang Dani. Berarti Iyo yang menang pertama dianggap berhutang kepada 3 orang ini. Mang Dani misalnya mendapat giliran yang keempat, maka dia termasuk menabung. Mafhum ikhwan? Kemudian berkurban kambing atau domba atau sapi atau kerbau, lembu, unta, ini mana yang lebih baik? Sapi kah atau domba kah? Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya hewan kurban yang terbaik adalah yang paling gemuk dan paling mahal. Paling gemuk dan paling mahal. Kenapa gemuk? Karena akan lebih dimanfaatkan dagingnya. Berarti di antara hewan kurban ini yang paling baik adalah unta. Paling mahal. Kemudian sapi. Tapi kalau sapi yang 1 ton, 2 ton, wallahu alam ya. Kalau dari segi harga kan lebih mahal. Intinya lebih mahal dan lebih banyak dimanfaatkan dagingnya. Lalu bagaimana jika ada 7 orang patungan untuk membeli sapi versus 1 orang yang membeli kambing atau domba? Lebih baik yang mana? Maka yang lebih baik adalah domba. Maksudnya ini, unta yang lebih baik, sapi yang lebih baik jika 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 unta, maka itu paling baik, yang terbaik. Tapi kalau 7 orang udunan atau patungan, yang 1 orang kambing sendiri, maka lebih baik kambing sendiri. Karena dilihat tadi fadilahnya, pada hari nahar atau hari Idul Adha, amal yang terbaik adalah mengalirkan darah hewan. Kan kalau 7 orang ada 7 kambing, maka semakin banyak darah yang dialirkan. Semakin banyak darah yang mengalir, maka semakin baik. Cuman kan ada pemikiran lain. Ada orang beralasan, Ustadz kan sekarang tuh orang-orang banyak sukanya tuh daging sapi. Daging kambing takut darah tinggi. Biasanya banyak orang yang kalau diberi daging kambing tidak mau menerima. Jadi lebih baik sapi udunan 7 orang. Ya nggak masalah, silahkan. Tetap diperbolehkan. Kalau perhitungannya seperti itu boleh. Cuman tidak lebih baik. Jangan sampai gara-gara yang terbaik itu adalah kambing daripada sapi 7 orang. Kemudian semuanya kambing sama semuanya domba. Tidak ada sapinya. Kasihan yang darah tinggi. Atau kasihan juga orang yang tidak suka makan daging kambing. Makanya fleksibel, silahkan. Mau sapi bagus, mau kambing bagus. Yang penting memenuhi syarat kambingnya, memenuhi syarat orang yang berkurbannya, maka insya Allah semuanya bagus di sisi Allah. Yang penting berkurbannya niat karena Allah. Yang penting juga pada hari itu berkurban, maka insya Allah tetap menjadi baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara penyembelihan atau doanya? Yang pertama, niat. Kapan mulai berniat ketika mau kurban?
ketika membeli hewan kurban itu sudah dianggap niat berkurban. Ada sebagian ulama mengatakan pada tanggal 1 Zulhijjah dia membeli hewan kurban, maka dia sudah dianggap niat berkurban. Jadi ketika penyembelihan itu tidak perlu niat lagi. Baik yang menyembelihnya ataupun yang disuruh untuk menyembelih itu tidak perlu niat lagi seperti yang terjadi sekarang. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Mengulang niat berarti diperbolehkan saja. Hanya saja sebenarnya dari awal dia membeli hewan kurban itu sudah dianggap niat berkurban. Kemudian dianjurkan itu untuk menyembelih sendiri orang yang berkurbannya. Kalau tidak sanggup ya nyuruh orang. Cuman harus berpikir. Orang yang menyembelih pun itu beresiko. Kalau gagal harus ganti. Kalau kambing gantinya 2.500.000. Kalau sapi harus ganti 22 juta. Misalnya baru satu saluran terputus, satu salurannya belum terputus, sapinya ngamuk. Akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Yang menyembelih. Berarti harus ngerti orang yang menyuruh orang untuk menyembelih. Kasihlah dia upah. Ini kan ibadah. Itu untuk orang yang menyembelih nasihatnya. Bagi yang menyembelih, maka niatkan untuk membantu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berkurban, nasihatnya beda bagi dia. Kasihlah upah orang-orang yang membantu pengurusannya. Baik itu panitianya, yang mengulutinya, yang membagikannya. Semuanya harus diberi. Harus sadar diri lah ya. Kemudian, ini tidak urut ya. Yang kedua, selain unta itu direbahkan. Sapi direbahkan, domba, kambing direbahkan. Tapi kalau unta itu cara penyembelihannya, untanya tetap berdiri, lututnya diikat. Silakan buka di YouTube cara penyembelihan unta. Itu langsung digini. Di bawah leher kalau unta itu. Ya, di agak bawah. Tapi kalau sapi, kambing, domba itu di atas leher. Kemudian yang ketiga, tajamkan pisaunya setajam-tajamnya. Betul-betul harus tajam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, bahkan kepada hewan sekalipun. Salah satu berbuat baik kepada hewan ternak yang mau disembelih adalah menajamkan pisau. Kalau bisa, ketika penyembelihan itu dengan satu sayatan. Sret, langsung putus kedua salurannya. Sekarang kan ada penyembelihan syar'i yang seperti itu. Karena kalau sekali sayatan langsung terputus dua jalurnya, jalur makan dan juga jalur nafas, itu tidak menyakiti hewan. Penyembelihan dengan menggunakan pisau yang tumpul atau golok yang tumpul, ini termasuk penyembelihan yang zalim. Jadi diusahakan sangat tajam sehingga satu kali sayatan langsung putus. Boleh lihat di Instagram saya. Sapi satu kali sayatan langsung putus kedua salurannya. Kemudian yang keempat, disunahkan dihadapkan ke kiblat. Berarti kalau tidak menghadap ke kiblat pun tidak masalah. Kemudian yang kelima, disunahkan membaca basmalah, takbir dan juga sholawat. Berarti tidak membaca basmalah, tidak membaca takbir, tidak membaca sholawat sebelum menyembelih, sah apa tidak? Sah saja. Hanya saja kalau sengaja tidak membaca basmalah hukumnya makruh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kemudian sunnah juga membaca doa yang menyembelihnya. Allahumma hadhihi minka walaka. Allahumma taqabbal min. Kalau milik orang lain, kita hanya sekedar yang menyembelih, min sebutkan namanya. Allahumma taqabbal min Rio misalnya. Tapi kalau dari diri sendiri, Allahumma taqabbal minni. Kalau tidak doa, tidak masalah. Itu sunnah saja. Mafhum ikhwan? Kemudian ada yang terlewat. Ikat semua kakinya kecuali kaki kanan. Yang depan. Kenapa? Supaya ketika dia sakaratul maut, sapinya, kambingnya masih bisa bergerak. Sehingga mempermudah untuk sakaratul mautnya. Kemudian yang terpenting adalah putus dua saluran. Yang pertama saluran nafas yang disebut hulqum.
Yang kedua, saluran makanan yang disebut mar'i. Itu dua saluran harus putus. Kalau satu yang putus, satunya tidak, maka tidak sah penyembelihannya. Artinya itu hewan menjadi bangkai. Ini yang terpenting. Sedangkan menghadap kiblat, membaca basmalah, sholawat, takbir itu sunnah. Yang wajib adalah memutus dua saluran ini. Kemudian makruh dikuliti sebelum betul-betul mati. Dia masih gerak-gerak, berarti masih sakaratul maut. Jangan dikuliti dulu, tapi tunggu sampai betul-betul mati. Lalu bagaimana? Ada orang yang berkurban, nyuruh saya misalnya untuk menyembelihnya. Kemudian orang yang berkurban ini tidak hadir di tempat penyembelihan. Dia tidak datang ikut menyaksikan. Boleh tidak? Boleh saja. Cuman bagusnya, sunnahnya, orang yang berkurban tadi ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Bahkan tidak disebutkan namanya. Saya yang menyembelih, Rio yang menitipkan hewan kurbannya kepada saya untuk disembelih. Saya tidak menyebutkan Allahumma taqabbal min Rio misalnya. Tetap sah saja. Karena dari awal Rio ketika membeli hewan kurban sudah diniatkan untuk berkurban. Paham ikhwan? Kemudian orang yang berkurban bolehkah memakan daging kurban tersebut atau mendapatkan bagian? Ya boleh saja. Dengan catatan kurbannya itu kurban sunnah, kurban biasa, bukan kurban wajib. Memang ada kurban wajib? Ya ada. Apa itu? Kurban nazar. Contohnya Mang Herdi bernazar, kalau aja mau pergi ke pesantren tahun ini, maka saya bernazar tahun ini mau berkurban. Ternyata betul, anaknya pergi ke pesantren, maka kurbannya menjadi kurban wajib. Nah, Mang Herdi yang melakukan kurban wajib tadi, kurban nazar, maka tidak boleh memakan sedikit pun daripada hewan kurban yang disembelihnya itu. Semuanya harus dibagikan. Bahkan membagikan hewan kurban yang kurbannya wajib tadi, kurban nazar, itu harus diberikan khusus kepada fakir miskin. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Dan biasanya Rasulullah SAW kalau berkurban, maka beliau mengambil hatinya. Walaupun nanti pembagian sebetulnya orang yang berkurban boleh mengambil 1/3-nya. Maksimal 1/3. Tapi mengambil sedikit saja itu lebih baik. Karena orang yang berkurban itu ketika dia berkurban 1 kambing misalnya, maka dia kurban 1 kambing dan sedekah 1 kambing. Ketika semua dagingnya dibagikan. Ketika seseorang ini berkurban 1 kambing, dia ambil 1/3-nya, berarti dia mendapatkan pahala kurban 1 kambing dan juga 2/3 sedekah, 1/3-nya dia ambil. Jadi kurban itu ada 2 pahala, pahala kurban dan juga pahala sedekah. Kalau dia mengambil bagiannya, berarti yang bagian itu tidak dianggap sebagai sedekah. Nanti kita jelaskan dalam pembagian lebih detailnya. Dan dalam masalah makan daging kurban ini, walaupun kita tidak suka makan daging sapi atau daging domba, daging kambing, walaupun kita tidak suka, tetap dianjurkan makan walaupun hanya secumil. Karena daging kurban itu berkah. Kemudian, masalah potong kuku dan potong rambut bagaimana? Ini, anjuran bagi yang mau kurban. Bagi orang yang mau kurban, maka dianjurkan bagi dia tidak memotong rambut dan juga kukunya. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Zulhijjah. Maka nanti update status sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah, 1 harinya. Bagi yang mau kurban, segera potong rambut dan juga kukunya kalau sudah panjang. Karena nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, maka tidak diperbolehkan untuk memotong kuku dan rambutnya. Cuman memotong kuku dan rambut ini tidak menjadi haram. Hanya sekedar dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut dari 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Artinya dianjurkan, disunnahkan dan makruh jika dilakukan. Kemudian bagaimana cara membagikan penyempurnaan yang tadi ya? Cara membagikannya, boleh orang yang berkurban mengambil 1/3 dari dagingnya. Boleh, maksimal 1/3. Hanya saja Rasulullah suka mengambil sedikit dan biasanya mengambil hatinya saja. Kemudian 1/3-nya diberikan kepada fakir miskin
Sehingga fakir miskin ini mendapatkan bagian lebih banyak. Kemudian 1/3-nya diberikan kepada siapa saja, termasuk kepada orang kaya. Jadi anjurannya ada 1/3 yang diberikan kepada fakir miskin. Ini yang paling afdol. 2/3-nya boleh untuk dirinya 1/3 ataupun orang kaya. Cuma lebih baik 2/3 itu diberikan kepada siapa saja. Hanya saja orang yang berkurban tadi sunnah untuk mengambil sedikit bagian. Jadi kalau meminta kepalanya boleh, minta kulitnya boleh. Yang penting tidak lebih dari 1/3. Kemudian boleh nggak membagikan daging kurban kepada satu orang? Boleh saja. Hanya saja merata itu lebih baik. 1/3-nya fakir miskin itu lebih baik. Sisanya diratakan. Supaya setiap orang bisa merasakan makan daging kurban. Bahkan bagi kita yang tidak suka makan daging kambing misalnya. Atau tidak suka makan daging sapi. Karena dia ini vegetarian, sukanya makan buah-buahan, sayur-sayuran. Khusus untuk daging kurban, diusahakan makan walaupun hanya secuil. Sate walaupun hanya 1 biji misalnya. Kenapa? Karena daging kurban itu daging berkah. Yang terpenting dalam pembagian daging kurban ini harus dibagikan dalam keadaan mentah. Wajib mentah. Jadi nggak boleh dibagikan dalam keadaan sudah matang, sudah dimasak. Nah, bagaimana panitia mau memasak? Boleh tidak? Boleh, dengan catatan harus izin dulu kepada yang berkurban. Atau mungkin di antara panitianya ada yang berkurban, maka dia ambil bagian dia yang tadi, maksimal 1/3, ambil bagian dia, kemudian dimasak, dimakan bareng-bareng, boleh. Kalau di antara panitia tidak ada yang berkurban, dan kita tahu siapa saja yang berkurban, datang dulu kepada orangnya, minta izin. Pak, ini punya Bapak, ini bagian Bapak, boleh nggak kami pasak? Boleh. Maka boleh kalau diperbolehkan oleh yang berkurban. Jadi jangan sembarangan. Belum izin kepada yang berkurban, panitia langsung memasak, langsung dimakan bareng-bareng. Nggak boleh. Karena belum dibagikan. Meminta izin kepada yang berkurban berarti sama dengan beritahu bahwa ini bagian Bapak mau kami pasak, begitu. Ya. Boleh nggak dibagikan ke daerah lain? Boleh saja. Kemudian bagaimana dengan plastik untuk membagikannya? Ini dananya dari siapa? Harus dari yang berkurban. Tidak boleh diambil dari kas masjid. Kenapa? Karena kurban itu ibadah individu, ibadah perorangan. Tidak ada hubungannya dengan masjid. Maka tidak boleh, termasuk biaya pembuatan tenda, membeli plastik, membeli kopi untuk panitia. Nggak boleh mengambil dari dana masjid atau kas masjid, harus dari orang yang berkurban. Makanya orang yang berkurban kalau ingin pahalanya sempurna kurbannya, selain dia menitipkan hewan kurban untuk disembelih, untuk diurus, dia pun menambah biaya 100.000 atau 200.000. 100.000 misalnya untuk yang menyembelih, 100.000-nya lagi untuk plastiknya, untuk tendanya, dan lain sebagainya. Paham, ikhwan? Lalu bagaimana dengan upah penyembelihan? Boleh nggak upah penyembelihan diambil dari hewan kurban, diberikan kepalanya atau diberikan kulitnya? Menjadikan kulit ataupun kepala untuk upah yang menyembelih, ataupun upah yang menyisit, ataupun upah orang-orang yang menjadi panitia, ini hukumnya haram. Nabi SAW melarangnya. Gak boleh kulit hewan kurban, kepala hewan kurban dijadikan upah. Kecuali orang yang menyembelihnya adalah orang miskin. Dan orang yang berkurban mengatakan, udah itu mah bagian orang yang menyembelihnya, bagian si fulan karena dia miskin. Jadi sukarela, bukan sebagai upah akadnya. Kalau sebagai upah, maka jatuhnya haram. Begitu juga kulitnya tidak boleh dijual. Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang menjual kulitnya atau kulit kurban atau kulit hewan kurban, maka tidak ada pahala baginya. Kecuali kalau kulitnya sudah diberikan kepada orang yang berhak. Karena kelebihan ini harus orang fakir miskin, kulitnya sudah diberikan kepada orang miskin, kemudian dia jual, gak masalah. Karena sudah menjadi miliknya.
Bahkan dagingnya pun nggak masalah. Makanya tadi cara pembagiannya harus dalam keadaan mentah supaya orang miskin bisa mentasarufkannya dengan bebas. Dijual misalnya boleh karena sudah menjadi miliknya. Begitu juga dengan kulitnya. Kalau kulitnya sudah diberikan kepada fakir miskin, kemudian dia jual nggak masalah. Yang nggak diperbolehkan itu kulitnya dikumpulkan semuanya, kemudian dijual, sedangkan kulitnya belum dibagikan. Jangan sampai seperti itu. Lalu bolehkah kulitnya dijadikan bedug? Boleh saja. Cuman catatannya tadi harus diberikan dulu kepada fakir miskin, kemudian orang fakir miskin itu diberikan lagi kepada pengurusnya. Jadikan ini sebagai bedug masjid misalnya. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan menjual itu kulit. Sebagian loh. Cuman dengan catatan kulitnya dijual, kemudian uangnya tetap dialokasikan kepada fakir miskin, bukan menjadi milik panitia. Begitu juga upah nggak boleh diambil dari kas masjid. Sekali lagi, kas masjid tidak ada hubungannya dengan kurban. Enak banget kalau gitu orang yang berkurban. Dia nggak harus menambah biaya, dia nggak ikut mengurus, tapi ada subsidi dari masjid, dari kas masjid, nggak boleh. Namun realitasnya, biasanya orang yang menyembelih itu dikasih kepala, dikasih kulit. Kenapa? Karena jarang yang bisa mengurusnya. Cara membagikan kepala pun bagaimana? Cara membagikan kulit pun bagaimana? Kalau kulit sedikit, mengurusnya itu susah. Makanya udah berikan aja semua kulitnya kepada yang menyembelih misalnya. Mengurus kepala juga untuk mencercahnya kan susah. Udah berikan aja kepada yang menyembelihnya. Realitasnya seperti itu. Kepala dan kulit itu diberikan kepada yang menyembelih. Bagaimana ini? Maka supaya tidak jatuh kepada keharaman, maka kulit dikumpulkan, kepala dikumpulkan, berikan kepada satu orang yang miskin. Nanti orang yang miskin itu memberikannya kepada yang menyembelih. Atau orang miskin itu bisa menjualnya, orang yang menyembelih diberi uangnya. Dengan catatan, sekali lagi, harus diberikan dulu kepada fakir miskin walaupun itu satu orang. Karena tadi cara membagikannya boleh diberikan kepada satu orang. Maka pilih siapa yang dianggap miskin, berikan kepada dia. Kemudian orang tersebut menjualnya atau membagikannya kepada yang menyembelih ataupun yang menyayat kulitnya. Mafhum ikhwan? Cuman lebih bagus lagi tadi ya, orang yang menitipkan hewan kurbannya untuk diurus, untuk disembelih itu memberi uang tambahan. Sehingga upah penyembelihan, upah penyayatan, upah panitia diambil dari uang yang berkurban. Sehingga yang berkurban pahalanya sempurna, pahala kurbannya sempurna, pahala sedekahnya pun sempurna. Mafhum ikhwan? Kemudian kurban versus akikah. Maksudnya bagaimana? Apakah orang yang belum akikah boleh kurban? Maka jawabannya, orang yang belum akikah diperbolehkan untuk kurban. Kenapa? Karena akikah hukumnya sunnah mu'akkad, begitu juga dengan kurban itu hukumnya sunnah mu'akkad. Apalagi akikah ini yang sunnah itu adalah bapaknya. Kalau dirinya belum diakikahi oleh bapaknya, berarti yang bertanggung jawab sebenarnya bapaknya. Jadi boleh saja misalnya Iyo belum diakikahi, kemudian Iyo mau korban, boleh. Misalnya Rio belum diakikahi, kemudian mau mengakikahi dirinya sendiri. Lebih baik mana? Mengakikahi dirinya sendiri atau kurban? Maka jawabannya kurban lebih utama. Lalu bagaimana? Supaya irit, Rio berpikir, saya kurban sekalian akikah. Boleh apa tidak? Jawabannya khilafiyat antara ulama. Kalau Ibnu Hajar melarangnya atau tidak boleh akikah dan kurban dibarengkan. Sedangkan Imam Romli memperbolehkan membarengkan antara akikah dan juga kurban. Cuman kesimpulannya tetap lebih baik disendirikan. Lalu apakah boleh berakikah di hari kurban? Puluhan kambing dikumpulkan, dia pun membawa kambing, tapi dia niatnya untuk akikah. Boleh tidak? Itu pun sama khilafiyat. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Supaya lepas daripada khilaf, maka lebih baik akikahnya pilih hari yang lain, jangan di hari Idul Adha. Jadi intinya, silahkan yang belum akikah boleh berkurban. Mau akikah dulu, boleh. Mau kurban dulu, boleh. Cuman afdolnya kurban dulu.
Mafhum ikhwan? Lalu bagaimana kurban untuk orang lain? Misalnya saya berkurban untuk bapak saya atau untuk kakek saya. Boleh apa tidak? Jawabannya, kalau orangnya masih hidup, maka diperbolehkan. Sepakat para ulama. Bapak saya masih hidup nih, maka boleh. Saya membeli hewan kurban, cuman niatnya ini untuk kurbannya bapak. Boleh. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Sedangkan kurban untuk orang yang meninggal, misalnya kakek saya sudah meninggal, saya membeli hewan kurban, diniatkan kurbannya untuk kakek saya almarhum, maka diperinci. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak boleh kecuali orangnya berwasiat. Kalau kakek saya pernah berwasiat, tolong nanti kalau Idul Adha tahun 2025 berkurbanlah atas nama saya, maka boleh. Tapi kalau kakek saya tidak berwasiat sebelum wafatnya, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan Imam Maliki berpendapat hukumnya makruh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan Imam Hambali memperbolehkannya berdasarkan dalil bahwa Sayyidina Ali pernah melakukannya. Beliau berkurban 2 kambing, ya satu untuk dirinya, yang satunya lagi untuk Rasulullah. Sedangkan Rasulullah pada saat itu sudah wafat. Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkannya, hanya saja dagingnya tidak boleh dimakan oleh keluarganya, harus diberikan kepada fakir miskin saja. Jadi ini masalah khilafiyat ya. Imam Syafi'i boleh dengan catatan ada wasiat. Kemudian 3 imam tadi ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, ada yang membolehkan dengan catatan pembagiannya harus kepada fakir miskin saja. Jadi silahkan saja, ada ulama yang membolehkannya. Pilih salah satunya. Hanya saja Syekh Abdullah bin Mubarak itu lebih senang jika menyembelih hewan diniatkan untuk sedekah orang yang meninggal daripada diniatkan untuk berkurban untuk orang yang meninggal. Mafhum ikhwan? Lalu bagaimana jika daging kurban itu diberikan kepada orang kafir, non muslim? Boleh apa tidak? Jawabannya, menurut Imam Nawawi boleh asalkan kafir zimmi, ya, yang damai dengan orang Islam. Imam Hasan Al-Basri, Abu Hanifah dan Abu Thawr membolehkannya juga. Imam Malik dan Imam Laits memakruhkannya. Namun jika dimasak dulu, dimasak oleh Rio, dimasak oleh Mang Herdi, dimasak oleh orang-orang Islam, kemudian makan bareng-bareng orang kafir, itu ulama sepakat boleh. Ini pembagian mentah yang dirinci tadi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, boleh-boleh saja selama itu kurban sunnah. Bukan kurban wajib atau kurban nazar. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.